Jadi lokasi pertama tadi yang setelah kita turun tangga menuju sungai itu lokasi pertama sebenarnya ya. Tapi saya mending bawa ke sini langsung karena itu sambil pulang aja. Karena rencana anak-anak unsut akan langsung ke sini juga. Jadi biar nggak bertumpuk di sini. Nah lokasi ini yang pernah kita pelajari di teori di kelas, salah satu bagian dari oviolit kita punya lava bantal ya. Udah bisa lihat bantal atau gulingnya di sini, bentuknya kelihatan. Warna gelap, jadi komposisi utamanya adalah basal. Kemudian di sebelah sana, saya nggak ngomong itu di atas ya. Silakan nanti dicek apa betul di atas. Yang berwarna merah, yang menjadi bagian dari air terjun kecil di situ, itu adalah rijang. Cat, ya. Jadi yang uniknya dia berselang-seling dengan batuan karbonat. Ya, jadi di sana ada rijang, kemudian karbonat. Nah itu merupakan satu kelompok pada singkapan ini ya. Di dalam teori tentang oviolit kita membagi menjadi 4 unit ya oviolit. Yang paling atas adalah batuan sedimen laut dalam dengan komposisi utama silika. Yang ketika terbatukan dia akan menjadi rijang, kita punya di sana. Kemudian kita di bawah dari rijang itu adalah lava bantal yang komposisi utamanya basal ya. Jadi dari pemekaran samudra, magma yang dari astenosfer ini akan muncul di permukaan dan pada bagian atas karena kontak dengan air dia akan menggumpal menjadi ukuran-ukuran atau bentuk-bentuk bantal dan guling sehingga dikenal dengan nama lava bantal atau filo lava ya. Dan di bawahnya akan menjadi basal dengan kekar-kekar tiang. Jadi itu adalah sekuen ketiga di bawah. Sekuen keempat itu adalah gabbro. Kita akan ketemu gabbro di sepanjang aliran ini kalau beruntung. Artinya air dalam kondisi seperti ini ya. Jadi kalau nanti kalian melihat batuan berwarna agak gelap tetapi kristalnya besar-besar, itu sudah gabbro. Ada sepanjang ini ada. Dan gabbro di sana dia mengandung mineral garnet. Ya, garnet itu seperti batuan permata yang berwarna seperti jaket merah marun. Jadi mineral garnet itu ukurannya di sini yang bergabung dengan gabbro tadi ukurannya cukup besar ya. Jadi bisa terlihat oleh kalian sebetulnya. Nah, kalau untuk karang sambung ini memang ada aturan tidak boleh sampling batuan karena ini kawasan lindung. Tapi kalau ketemu garnet mungkin bolehlah dimasukin saku ya. Untuk dibikin akik sendiri. Nah, pengamatan kalian di sini, coba kalian ada 2 tugas pengamatan di sini ya. Mengamati struktur lava bantal. Jadi beberapa lavanya itu terpotong. Jadi persis seperti kita mencet odol. Nah, nanti odolnya tuh akan patah ya. Amati komposisi kalau bisa ya. Ini kondisi basah susah. Jadi membuat catatan mengenai ukuran dari lava bantal ini, lebar berapa, tebalnya berapa ya. Kemudian catat struktur internalnya. Jadi kalau kalian bisa mengamati struktur retakan radial ya, itu yang menandakan bahwa ini betul-betul lava bantal. Jadi seperti sebuah magma yang keluar melalui celah yang sempit langsung pada tekanan yang tinggi ya, sehingga dia menggumpal. Tugas yang kedua, kalian mengamati rijang ya. Rijang di sana diamati strukturnya, apakah dia berlaminasi, berlapis, silakan diamati ya. Kemudian ditentukan masing-masing ketebalan laminasi atau lapisannya ya, rata-rata berapa senti. Jadi diamati. Di sini kita bisa mengamati dengan lebih leluasa karena tadi tempatnya ternyata nggak cukup. Jadi bagi yang belum megang lava bantal ya saya sorry gitu ya. Silakan nanti ke sana lagi. Tapi sesi kita di sana udah habis. Kita pindah ke sini memberi kesempatan teman-teman unsut ke sana.
Nah, dari sini kita bisa melihat hubungan dari kedua batuan ini, lava basal yang berbentuk struktur bantal ya, sehingga juga dikenal sebagai lava bantal, dengan batuan sedimen, tapi kalau kalian pukul bunyinya keras sekali ya, yang yaitu rijang. Nah, secara normal ya, rijang ini akan menutupi di atas dari lava bantal di dalam sekuen ophiolite. Tapi di sini posisinya seolah-olah terbalik ya. Padahal dia sebetulnya masih normal. Karena rijang itu sendiri dia sudah vertikal. Padahal sebagai batuan sedimen harusnya dia diendapkan horizontal. Nah, sehingga ketika kedudukannya vertikal, kita bisa membayangkan satu bukit ini mestinya sudah jungkir balik dari horizontal menjadi vertikal. Ya. Nah, ini memang satu fenomena yang langka. Jarang sekali batuan, terutama batuan-batuan yang berumur menjadi dasar samudra ya, seperti lava bantal maupun rijang, itu dijumpai di Jawa. Jadi hanya ada 2 tempat, Karangsambung dan Ciletuh, Jawa Barat ya. Jadi kalian sebetulnya beruntung ini lihat, dan nanti mungkin KL kesini lagi. Tapi mungkin kita skip ketika KL sudah lihat ya gitu ya. Kecuali pengen foto-foto lagi dalam cuaca yang lebih cerah. Karena ini momen in a lifetime ya. Jarang-jarang kalian akan ketemu lava bantal dan rijang dalam komposisi ophiolite yang masih ideal. Nah, kembali kepada kenapa kedudukannya bisa jungkir balik ya, dari horizontal menjadi vertikal. Nanti di dalam KL kita akan belajar mengenai proses terbentuknya daerah Karangsambung. Tetapi pasti ada gaya tektonik luar biasa yang bekerja di daerah ini. Ya, nah nanti kita ketika pulang kita akan mampir ke tangga tadi sungai, kita akan lihat lempung hitam. Jadi menurut penelitian sebelumnya, batuan-batuan ophiolite ini semuanya terbungkus atau masuk di dalam lempung hitam tadi. Jadi seperti bubur. Nah, ini kita lihat biskuitnya. Ya, buburnya lempung tadi. Jadi semuanya dicampur di situ. Secara tektonik, daerah yang bisa mencampur ini itu adalah daerah palung subduksi. Jadi dalam rekonstruksi atau teori tektonik Indonesia, Karangsambung dianggap sebagai fosil subduksi atau bekas subduksi purba, di mana batuan-batuan kerak samudra yang akan dimasukkan ke dalam mantel dalam proses subduksi tadi, sebagian terpotong-potong masuk ke dalam lempung yang ada tadi. Jadi dicampur aduk, digrinding di dalam sebuah mesin molen raksasa, yaitu palung subduksi. Jadi batuan akan bercampur aduk di sana. Nah, untuk lava bantal sendiri, tadi kita membuat analog ya, seperti kita mencet odol ya. Apa sih istilah odol itu? Bahasa kerennya pasta gigi ya. Nah, sekarang kita ambil pasta gigi banyak, pencet rame-rame, maka di berbagai lubang tadi akan keluar odol ya, pastanya tadi. Nah, dia akan saling tumpang tindih seperti yang ada di depan kalian ini. Dia relatif tidak beraturan, tetapi dia akan terkumpul di tempat di mana dia keluar, tidak bisa mengalir jauh. Karena salah satu syarat terbentuknya lava bantal itu adalah komposisi yang cukup fluid ya. Jadi dia viskositasnya rendah, bisa mengalir, tetapi dia keluar pada tempat yang melarang atau menghambat dia untuk mengalir jauh, yaitu tekanan yang tinggi. Nah, ini dianggap salah satunya adalah lingkungan laut dalam, di mana pemekaran samudra sedang terjadi. Ya, pemekaran samudra, kalau dalam kita lihat kondisi samudra modern, samudra Hindia, samudra Atlantik, itu kan paling nggak kedalaman 3.000-4.000 meter. Tekanan air tebal 3-4 kilo tadi itu cukup untuk menahan lava ini nggak kemana-mana. Jadi begitu keluar ke permukaan, ya udah ditekan air, ditahan di situ, dipaksa mendingin di situ. Sehingga kita akan melihat struktur internal lava bantal, yaitu retakan radial.
Jadi dia menjauh dari titik pusat ya, retak ke arah tepinya, tapi bentuk radial. Seperti kita melihat jeruji sepeda lah, nah, itu ya. Karena dia sekitarnya dingin, jadi dia retakan itu umumnya tegak lurus dengan arah pendinginan ya. Jadi karena sekelilingnya dingin, maka dia akan radial bentuknya. Itu membuktikan bahwa memang ini terjadi pada lingkungan yang dingin dan tekanan yang tinggi. Jadi kira-kira ya sekali lagi kandidatnya laut dalam ya. Kalau dingin pendinginan ya, pendinginannya cukup ini, kemudian tekanan cukup tinggi. Oke. Nah, kemudian ditambah dengan kehadiran rijang. Rijang yang ada di atas dari lava bantal ini cukup unik ya. Pertama, warnanya. Apa warnanya? Merah kemerahan. Mineral apa atau komposisi unsur apa yang biasanya membuat batuan menjadi merah? Besi. Oke, rijang itu sendiri itu dari cangkang-cangkang hewan laut yang komposisi cangkangnya bukan CaCO3 tapi SiO. Ya. Nah, kita di dalam petrologi belajar tentang pembentukan mineral-mineral apa batuan-batuan pembawa besi ya. Di mana di laut dalam itu ada batas imajiner, batas kompensasi karbonat ya, CCD, Carbonate Compensation Depth, di mana di bawah CCD tersebut semua karbonat akan terurai, di atas CCD karbonat akan terkumpulkan. Nah, biasanya rijang itu berada di bawah CCD. Karena ya sebetulnya di laut ya, hewan-hewan kecil itu perbandingan antara yang punya cangkang CaCO3 dengan SiO2 seimbang lah. Tapi ketika di bawah kedalaman beberapa ribu meter ya, di bawah CCD, yang CaCO3 tadi akan larut, SiO2 akan survive. Maka dominasi lempung laut dalam itu adalah asal cangkang-cangkang silika SiO2. Nah, sehingga ketika dia membatu menjadi batuan dengan komposisi silika yang kita kenal sebagai rijang. Jadi ini sebetulnya kita melihat temannya batu gamping lah, tapi dengan komposisi yang berbeda karena ada lingkungan yang syarat khususnya tadi ya, bahwa lingkungan yang akan menghancurkan atau menguraikan karbonat. Itu. Nah, sebetulnya di sini batuan rijang itu berselang-seling dengan batu lempung. Ya. Ya. Bukan, lempung di sini ada. Ya. Jadi lempungnya juga karbonatan. Nah, ini cukup unik ya. Jadi apakah batas CCD-nya turun naik? Jadi ketika dinaikkan mengendapkan silika, diturunkan sehingga di atas CCD boleh karbonat gitu ya, sehingga karbonat datang. Tapi susah bayangkan CCD turun naik ya, sehingga ada kemungkinan lain terbentuknya rijang di sini, yaitu proses transfer ion. Nah, ini biasa di dalam proses metamorfisme sebetulnya. Jadi ketika suatu batuan berada di dalam kondisi tertentu di mana sebagian ionnya menjadi mobile, maka yang sifatnya sama itu akan berkumpul karena dia lebih nyaman gitu ya. Nanti ion-ion silika akan berkumpul jadi satu, yang non silika akan dipisahkan. Sehingga kita akan punya perselang-selingan. Dan ini juga bisa menjelaskan warna Fe, merah. Jadi warna merah itu umumnya dibawa oleh lempung ya. Sekarang kok bisa masuk ke dalam rijang. Nah, ini mestinya ada proses pertukaran Fe juga. Fe dibawa masuk oleh atau terperangkap di dalam tetrahedranya silika ini. Sehingga dia menjadi berwarna merah. Jadi kita secara petrologi kita melihat bahwa rijang terbentuk di lingkungan tertentu, tetapi kelihatannya masih ada proses lanjutan yang membuat dia seperti di depan. Sayang kita memang tidak sempat melihat secara detail ya. Kalau melihat secara detail kita akan melihat rijang kita tadi itu berselang-seling dengan karbonat
dan beberapa memiliki lensa batu gamping, lensa batuan karbonat juga. Jadi kondisinya unik ya, sehingga menarik untuk belajar. Oke, kemudian secara struktur ya, daerah ini dengan batu rijang yang tegak, kita bisa mengatakan daerah ini sudah mengalami proses tektonik ya, dan dia memanjang. Jadi sepanjang sungai ini sebetulnya mengalir pada rijang, pada lapisan rijang. Jadi rijang itu kecuali di sini ya sudah nggak ada. Rijang itu memanjang utara selatan dan sungai mengalir di situ di batasnya. Ada pertanyaan mengenai lokasi ini? Ya, silakan. Sebetulnya tidak di bawah. Sebelumnya dia di atas, tapi kemudian dibalik ya, ditegakkan. Ya, nah kemungkinan besar rijang yang di atas ini sudah patah, runtuh. Ya. Karena kita juga melihat jejak patahnya lava bantal itu banyak. Jadi kita bisa melihat struktur internal lava bantal kan, berarti lavanya juga pernah patah. Nah, patahnya itu kemungkinan ketika ini ditegakkan, ya, rijang yang bagian sana, bagian puncak bukit ya, itu patah ke bawah. Makanya kita sepanjang sungai, bahkan sampai di masjid tadi, itu masih ketemu potongan rijang. Itu bekas patahannya sini salah satunya. Ya. Hah? Gimana? Rijang datang setelah lava. Jadi kalau mengingat petrologi pertama saya dulu, ketika saya menjelaskan tentang pemekaran dasar samudra, di pusat pemekaran itu tidak ada rijang. Ya, di laut dalam itu. Jadi kenapa? Karena dasar samudra terus-menerus mekar, maka sedimen yang jatuh di atas pusat pemekaran itu hanya tipis. Kalau sampai tebal ini, itu berarti dia udah jauh dari pusat pemekaran dan dah dalam kondisi dingin, sudah selesai. Ya? Idealnya tuh kan kalau subduksi antara benua sama samudra, ya. masuk dalam atas. Ya. Ini kalau akibatin dia terangkat, itu gimana Pak? Nah, nanti di KL ceritanya. Dicicil dulu, nanti nggak mau KL di sini kalau diceritain semua. Apalagi sudah melihat kondisi kayak gini gitu ya, nggak enak ternyata Karang Sambung. Pak, kalau bedanya batu karbonat sama batu gamping apa? Beda sifat aja, komposisi. Jadi kalau dari penamaan yang kamu ambil, berarti batu lempung dengan sifat karbonatan. Tapi kalau batuan karbonat, batu gamping, berarti dia sudah CaCO3-nya di atas 90%. Dominasi. Kecuali kamu bilang ada batu gamping yang ukurannya lempung. Nah, itu ada yang kita sebut sebagai kalau di dalam klasifikasi lama Grabau yang berdasarkan ukuran butir ya kita sebut kalsilutit. Itu ada, jadi dia tersusun oleh cangkang-cangkang halus sehingga dia mikroskopik kan kayak lempung semua. Tapi komposisinya udah lebih di atas 90% CaCO3. Kalau itu sudah batu gamping halus. Tapi kalau batu lempung gampingan atau karbonat, nah itu karbonatnya biasanya kurang dari 90%. Paling hanya 60% gitu. Istilah lainnya napal. Napal itu batu lempung tapi juga karbonat. Tapi dia bukan batu gamping, belum. CaCO3-nya masih kurang dari 90%, kan syaratnya 90% CaCO3 untuk batu gamping. Ya. Ada di mana? Ya. Indikasi hotspot yang nggak ada. Kalau hotspot kamu mengharapkan muncul batuan bekunya ya. Ya enggak. Kalau hotspot berarti kamu mengharapkan ada batuan beku. Batuan bekunya itu ini. Dan dia di bawah oleh rijang. Itu.
Pak, Ya, kita bisa nemu daik nggak? daik. Ya kan tulisannya kan apa bantal, daik, gabro kan? Ya, Ada tuh. nggak ketemu. Tapi gabronya ada. Gabro ada, tapi sebagai potongan. Ya, kemungkinan kalau yang daiknya juga sudah hancur, sudah terpotong. Kita nanti tergantung waktu, kita akan lihat daik, tapi itu bukan bagian dari sequence of Violet di dekat kampus. Daik ya ke Kartiang, ke Kartiang. Itu kita nanti akan mampir di sana. Kalau rijang itu bilangnya warnanya apa, Pak? Ya sebetulnya apa namanya? Dia bisa berwarna apapun, bisa abu-abu. Karena warna ini tergantung pada komposisi kimia pencampur itu. Jadi kayak misalkan tadi nanti kita akan lihat batu lempung hitam. Yang hitam kira-kira yang memberi warna hitam apa? Organik. Nah, itu nanti kita akan lihat. Itu sama-sama batu lempung juga. Dan sama-sama laut dalam. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada 15 menit di sini, silahkan mendokumentasikan apa-apa yang perlu ya. Dan setelah itu kita akan pergi ke lokasi jembatan tangga tadi. Oke, silakan dimanfaatkan waktunya. Campur sama lempung lain. Jadi fosil-fosil silikamu itu nggak sepenuhnya 100% di situ. Ya. Nah, sehingga ketika dia terbebani dalam kondisi kritis ya, semi metamorf ya, diagenesa atau sudah metamorfisme awal, maka yang cangkang-cangkang mengandung SiO2 ini, itu SiO2-nya seolah-olah akan pindah termetamorfisme, dia gabung sesama SiO2 sehingga membentuk satu lapisan rijang. Tapi yang ditinggalkannya itu sudah nggak punya SiO2. Nah, sehingga dia jadilah lapisan yang bukan SiO2, yang bukan rijang. Dan itu bisa selang-seling. Yang lempung tadi berarti, Pak? Iya, itu. Nah, lempungnya kalau dia punya CaCO3, berarti lempung karbonat. ya akhirnya tertinggal lempung karbonat. Bisa membentuk napal? Ya, bisa. Bisa. Kita selama dia masih belum batu gamping yang halus, itu kita sebut napal masih boleh. Dan sebagian dari proses transfer ion ini, itu mungkin ada nodul-nodul besi. Karena yang Fe-nya kan juga Fe juga lebih senang sesama Fe misalkan. Akhirnya gabung menjadi nodul bundar-bundar gitu. Jadi ini sebetulnya bukan rijang yang kita bayangkan terendapkan langsung jadi rijang. Bisa bermacam-macam. Itu kita nggak pernah ketemu rijang segar. Rijang sudah jadi seperti ini ya, rata-rata merah. Dan kenapa merah? Karena biasanya lempung yang masuk ke laut dalam itu dia masih membawa Fe di dalam ikatan silikatnya. Nah, itu yang kelihatannya dibawa oleh SiO2-nya sehingga menjadi warna dominan. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Jadi ini lempung yang menjadi salah satu kunci. Itu bisa diambil, Mas? Ada palu nggak? Palu. Ya. Oke. Nah, ini ada satu fragmen lagi ya. Jadi ini batu pasir ya, yang di sini bongkahnya, tapi dia dikelilingi oleh lempung dan lempungnya udah licin seperti ini. Ini tapi saya agak ragu, tapi nanti ketika KL akan saya ajak ke sana. Ini seperti serpentinit, mirip. Kita di lokasi yang tadi ada orang meninggal, kalau kalian lihat tadi di jalan. Nah, itu sebetulnya singkapan serpentinit. Saya ingin mampir sana, tapi khawatir nanti yang sedang dikubur ya ikut dengerin ya. Jadi kasihan kalau kita mampir di sana lalu lintas ini macet, padahal ada orang lagi ada itu ya. Cara duka. Nah,
Sekarang kalau kalian menjumpai lempung, pasir, nanti ada lempung lagi, tapi pasirnya sekarang hanya bongkah-bongkah karena dia terpotong ya. Jadi kalau ada lempung, pasir berulang-ulang, itu merupakan ciri dari endapan turbidite. Ya. Jadi sebetulnya yang ada di sini ini tidak asing bagi kita. Nanti ketika setelah dari kampus LIPI atau ketika tadi kita dari Kebumen, kalau kalian nggak tidur, tebing sebelah kanan itu komposisinya sama, lempung pasir, tapi dia belum terkena deformasi seperti ini. Yang dengan putih itu. Iya, putih hitam itu ini sebetulnya. Jadi yang putih itu pasirnya, yang hitam atau abu-abunya lempung. Itu. Jadi batuan ini dengan batuan yang di tempat lain, produk dari endapan laut dalam lainnya dengan arus turbidit ya sama aja. Cuma di sini dia memiliki makna khusus karena dia seolah-olah menjadi pembungkus atau bubur bagi fragmen-fragmen yang lebih besar. Contohnya adalah bukit ini. Bukit lava bantal kita itu tertanamnya di sini. Kalau nggak percaya, kalian dengan alat geofisika nanti running aja di sini. Jadi kelihatan dia nanti mengambang di atas material dengan densitas kecil. Itu ya. Ya. Ini lempungnya berasosiasi sama yang sana kan, Pak? Lempung Rijang, beda. Nggak ada hubungannya. Beda. Kalau itu lempung pelagik. Pelagik. Pelagik itu artinya kayak hujan laut dalam itu loh. Jadi kayak fosil-fosil jatuh. Ini kan melangnya. Iya. Nyambung sama melang yang sana. Sama. Jadi melang itu campur aduk, tapi ada material yang menjadi pencampurnya. Ada, berarti mungkin kan ada isinya opioid juga Apanya? di dalam. Ya, yang oviolit tadi tertanam di sini. Jadi ini bagian dari bukit tadi. Jadi bukit lava tadi tertanamnya di sini. Kita bisa menemukan opioid lagi nggak kira-kira di dalam? Di sekitar sini. Kelihatannya nggak ada. Jadi yang tersisa hanya di sini. Yang lain mungkin sudah habis tererosi. Jadi memang apa namanya, di alam singkapan geologi itu hanya sepotong-sepotong. Kita kadang-kadang kan bertanya, palung subduksi itu ribuan kilometer panjang kok sisanya hanya di sini. Satu kecamatan Karangsambung aja hanya tinggal satu bukit ini. Akan jadi aneh gitu ya, ceritanya kok yakin sekali gitu. Nah, memang geologi dibayar untuk membohongi geofisika. Nanti geofisika gantian bohongin geologi sama aja. Maaf. Ada pertanyaan di sini? Nanti teorinya ya kita bahas di kelas di petrologi. Tapi di sini kita lihat batuannya dulu aja.